Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiara from New Zealand. Nah, saat ini jadi kita lagi ada di depan laundry mart. Jadi kita biasa nge-laundry di luar gitu 1 minggu sekali. Kenapa? Karena itu lebih murah, jadi nggak costly gitu. Sobat Muslim, ini adalah real life-nya kita gitu ya, daily life. Ini hari Sabtu. Nah, biasanya kalau kita misalkan nggak pergi ke suatu tempat, di pagi hari hal yang harus dilakukan adalah, kalau di hari Sabtu ini kebetulan ada satu aktivitas yang harus dilakukan oleh anakku di pagi hari, dan kita biasanya nganterin gitu kan. Nganterin si kecil, kita berdua nungguin si kecil, entah biasanya kita jalan kaki, jadi dia lagi ada les kayak gitu untuk math. Nah, biasanya kenapa sih aku masukin anak untuk les matematika di usia dia saat ini yang sudah 13 tahun, aku baru masukin 2 bulan ini. Jadi alasannya karena Kakang ini kan baru mau masuk high school di tahun depan. Nah, menurutku itu penting banget untuk bisa membuat sebuah habit mengerjakan pekerjaan rumah atau homework, karena biasanya di sekolah saat ini itu jarang banget gitu. Jadi aku tuh lebih membeli habitnya. Nah, mungkin ini juga kejadian sama teman-teman, sangat mudah sekali untuk mengajarkan anak orang, tapi kalau ngajarin anak sendiri biasanya kan lebih sulit. Apalagi ngajarin anak sendiri biasanya kita punya ekspektasi tinggi, kadang lebih emosional dan segala macam. Karena Kakang ini anaknya juga kritis dan sudah bisa diajak diskusi, Kakang mau nggak Ami masukin ke tempat untuk belajar matematika? Mau nih gitu, mau yang online atau yang offline? Nah, baru 2 bulan inilah. Nah, pada saat anakku itu sedang melakukan kegiatan belajar selama kurang lebih 1 jam, biasanya ibu bapaknya itu melakukan aktivitas pekerjaan rumah, yaitu ngelondri itu tadi. Gimana sih versi keluarga rantau kalau misalkan kita tuh sarapan di hari Sabtu, biasanya kita di mobil, lalu apa yang dibawa? Kalian tahu nggak sih uli ketan ya? Ketan bakar Lembang kalau di Bandung dulu. Jadi kemarin itu sempet bikin uli ketan gitu. Nih, kelihatan nggak? Sampai gosong banget. Samyang, dan ini halal. Ada logo halal MUI. Nah, kalau aku kemarin ke pengajian terus kita bawa ketan bakar gitu. Kalau bisa dibilang itu apa? Uli ketan ya. Uli ketan. Tada! Jadi seru banget lah ya kali ini, sekali-kali lah kita melakukan kegiatan berceritanya itu ya nggak harus di alam aja. Memang kehidupan nyatanya di New Zealand itu sebagai ibu rantau, bapak rantau seperti ini, apa adanya gitu. Ini pakai bumbu, kita cobain dulu. Bismillah. Apa sih yang nggak enak? Pakai bumbu kacang. Harusnya bumbu oncom atau serundeng seharusnya ya. Balik lagi ke kegiatan keluarga rantau, ternyata hal yang paling sangat membuat aku menjadi kayak aku ngerasain ya berubah menjadi lebih baik adalah bagaimana yang tadinya mungkin masak itu ya kayak dulu tuh kenapa ya, karena ada orang tua, karena ada mbak gitu ya, kan biasanya kita tahu jadi aja. Kalau di sini akhirnya kita kayak jadi pengen apa karena beli itu sulit atau mungkin tesnya nggak sesuai dengan kita, ini bikin kan gitu. Itu awal pertama Bapak Angga, bapak rantau ini, suami saya menemukan hidangan makanan kuliner martabak gitu ya. Karena dulu kita kepikiran pengen banget bikin martabak, pengen banget makan martabak yang sesuai dengan lidahnya kita yang Indonesia banget. Udah sempet nyoba beli tapi rasanya kayak kurang nih menurut kita. Terus akhirnya kita trial, coba, akhirnya bikin. Terus one day kita bawa ke pengajian apa ke tempat temen gitu. Terus mereka nanya beli di mana. Dari situlah awal mula usaha martabaknya kita sampai hari ini. Nah, sekarang punya kesempatan lebih sih akhirnya bisa ngobrol sama bapak rantau. Mas Angga, assalamualaikum.
Guys, masa enggak? Aku biasanya manggilnya Babah ya. Jadi Ami Rantau dan Babah Rantau. Nah, gimana sih waktu awal bisa ke New Zealand? Karena yang punya kisahnya itu kan yang sebelah ini ya, bukan saya. Jadi kalau ditanya sama orang siapa sih pemeran utamanya, sebetulnya ini gitu. Dulu awal banget, singkat aja. Waktu awal banget kesini berarti 11 tahun lalu ya? Iya, jadi awalnya itu tahun 2014. Aku sambil makan ya. Oktober kalau nggak salah, jadi sehari sebelum aku birthday itu nyampe nih New Zealand tanggal 19 Oktober kalau nggak salah. Awal mulanya sih pengen coba kerja di luar dengan gaji dolar gitu awalnya gitu. Cuma sebetulnya dari tahun 2008 itu udah kepikiran, udah ada yang mengajak ke sini gitu. Ini buat Abang Indra, Suarsa Indrawan nih, dulu udah sempat ngajak tahun 2008, tapi pada saat itu kondisi ibu lagi sakit keras gitu, jadi mengurungkan niatnya untuk berangkat ke New Zealand gitu, karena masih ada kebutuhan untuk keperluan di rumah ya, kayak gitu dulu. Nah akhirnya 2014 akhir kebetulan abang udah di sini, dan Abang itu adalah kakak sepupu gitu. Terus nanya-nanya lah ke beliau gimana caranya ke New Zealand gitu. Akhirnya dia merujuk untuk sekolah bahasa Inggris gitu di awalnya gitu ya. Jadi lebih ke yang penting datang ke sini harus legal gitu ya. Iya. Pokoknya kalau bisa ke sini tuh visanya juga jangan visitor terus tiba-tiba pengen kerja, itu kan nggak boleh ya. Jadi direkomendasiin kalau datang ke sini harus pakai visa legal. Salah satunya adalah visa student itu tadi. Dan kenapa mengambil bahasa Inggris? Karena memang nggak bisa bahasa Inggris ya Pak? Iya basic aja kan? Basicnya basic banget. Makanya pas berangkat ke sini kakak-kakakku bilang, "Yang benar mau ke luar negeri?" katanya. Mereka kaget dan akhirnya mendukung, dan bahkan keluarga inti aja kayak wow Angga. Jadi Bapak Angga ini perlu diketahui adalah introvert banget, terus tiba-tiba bahasa Inggris basic banget, tiba-tiba mau keluar negeri gitu kan. Terus kakaknya aja, kamu yakin mau keluar negeri gitu. Dari ketiga Angga ini punya dua kakak perempuan, dari ketiganya mungkin bisa jadi Angga yang paling tidak bisa berbahasa Inggris, atau bisa jadi bukan orang yang kemungkinan itu bisa dilihat mau keluar negeri gitu ya, karena kakaknya kan belajar bahasa Prancis ya. Sastra Prancis kan itu kan kemungkinannya besar tuh kalau misalkan ngambil sastra Prancis, oh mungkin in the future itu bisa jadi orang yang emang nanti mau overseas atau something gitu. Ternyata rezekinya ada di adiknya gitu. Nah ini harus dibikin seru pada saat kita jalan-jalan, karena masa sih di mobil terus, ntar kita udah kayak iklan kayak di TV-TV. Akhirnya 2014 nyampe ke New Zealand, bahasa Inggris selama 6 bulan gitu. Terus akhirnya sebetulnya niatnya sih bekerja ya, cuman bagaimana caranya untuk mendapat pekerjaan itu di awal di sini gitu. Akhirnya ya dengan cara ambil kursus gitu, karena dapat hak itu 20 jam ya. Nah akhirnya saya menganggur sekitar 1,5 bulan, akhirnya dapat pekerjaan tuh di bidang cleaning gitu. Ini harus di highlight. Jadi banyak banget teman-teman yang mungkin tahu banyak tentang saya melalui Instagram, mereka selalu berpikir enak ya hidupnya kayak Tayanti di luar negeri. Nah ini salah satu yang perlu diceritakan, bahwa tidak semudah itu, karena perjuangannya juga panjang. Seperti yang tadi dibilang sama Babah Rantau ini, di awal kehidupan malah sempat nganggur 1,5 bulan. Artinya itu dia, bisa kebayang gak sih menganggurnya itu kan hidup tetap harus berbayar ya, tinggal bayar, makan bayar. Itu makanya di awal kalau mau keluar negeri itu persiapannya harus sangat matang. Ya modal sih yang pasti gitu. Gitu. Akhirnya dapat pekerjaan 1,5 bulan cleaning kurang lebih selama 3 bulan. Terus sambil cleaning sambil jadi kitchen hand juga gitu. Kitchen hand itu apa Pak? Kitchen hand itu dishwasher gitu. Cuci piring kira. Ini eksklusif hanya ada di TV Muslim. Tuh kan, jadi awal pertama cita-citanya adalah dari hobi memasak, inginnya menjadi chef gitu ya. Ternyata pada saat sampai ke luar negeri, mohon maaf lahir batin, tidak semudah itu. Jadi Babah Angga ini melakukan tadi pekerjaan kitchen hand. Ini aku spill ya, ini rahasia, dan ini aku baru spill di sini sih sebenarnya di TV MNC Muslim. Nah, sobat Muslim, waktu pas tadi Babah Angga cerita itu kan dia kasih foto ya sama aku bahwa pekerjaan di luar negeri seperti itu. Di saat itu saya sedang bekerja di kantor gitu. Itu saya langsung nangis karena saya merasa bersalah, karena saya mempunyai andil yang cukup besar memberangkatkan beliau ke luar negeri. Terus kayak mikir, kok jadi tukang cuci piring. Nah penasaran kan kisahnya gimana?
Terus ikuti karena kita bakalan sambung lagi di tempat yang mungkin lebih enak, yang khas New Zealand banget. Sampai jumpa. Saya mau coba minum teh ala Indonesia. Bye-bye. Area Mount Roskill, tempat dimana satu area yang dekat dengan rumah kita, tapi satu area ini udah all in one. Nah, jadi Sobat Muslim, tadi kita udah di mobil kan, terus jemput Habibi, sekarang kita lagi ngambil cucian. Ternyata di tempat laundry ini tidak hanya ada mesin cuci dan mesin pengering, tapi ada juga disediakan kalau misalkan bawa anak, ini kita kalau mau melakukan permainan $1. Dan vending machine ini juga menjual laundry bag dan juga washing powdernya. Menarik banget, selain ada cemilan yang dijual. Harganya berapa? $2. Dan untuk ini pun $2. Jadi kalau kita misalkan punya uang terus kita mau tuker, bisa di sini insert notes plus poin kredit untuk bisa membayar ya, paid automatically. Dan lalu berapa harganya? Perlu diketahui harga untuk dryer itu sendiri kita mengambil yang 35 menit, yaitu senilai $7 rupiah. Untuk washing mesinnya itu adalah pada saat mencuci tergantung mau menggunakan air dingin atau air panas gitu. Nah, uniknya adalah kalau di sini tuh segala sesuatunya tuh self service, jadi tidak ada karyawannya. Tapi tidak perlu khawatir kalau misalkan tidak ada karyawannya. Kalau ada apa-apa kita tinggal melakukan telepon. Biasanya kayak aku waktu itu sempet bayarnya kemahalan, mesinnya nggak jalan gitu ya, terus kita tinggal telepon dan mereka merefund gitu. Dan ini item mesinnya sendiri banyak, luar biasa. Bisa juga kita pakai credit card. Oke, nah lalu kita juga fasilitas yang disediakan di sini salah satunya adalah ada WiFi. Jadi ada free WiFi yang bisa kita akses. Ini kurang lebih salah satu kegiatan keseharian mingguan kita. Jadi kadang seminggu sekali melakukan cuci di luar karena jatuhnya lebih murah. Kalau di rumah itu listriknya lebih mahal. Nah, apalagi yang bisa kita kasih lihat adalah kalau misalkan Andi dan segala macam itu cuci reguler tiap hari. Tapi kalau baju-baju di sini, apalagi kalau musim winter tiba, jelas sekali bahwa kita better menggunakan jasa si mesin-mesin ini. Makanya mungkin bisa menjadi salah satu peluang bisnis juga sebetulnya buat orang-orang yang memang tertarik membuka bisnis di bidang ini. Yang penting mungkin maintenance kali ya, di maintenance. Nah, Sobat Rantau, jadi itu laundry. Kelihatan nggak sih toko laundrynya? Laundromat. Ke arah sana dari rumah kita, ke sini adalah arah dimana kita mau jemput si kecil dulu. Jadi laundry itu kan ada 2 tahap. Pertama cuci dulu, habis itu ngeringin. Nah, tadi cucinya udah beres, tinggal proses ngeringin. Untuk proses ngeringinnya sendiri itu kita jemput anak dulu karena udah beres, baru nanti balik lagi. Ini kondisi jalanan di sekitar Mount Roskill kurang lebih di jam 9.54. Suhunya berapa ya kurang lebih sekarang? 9 derajat. Ini dia. 9 derajat Celcius. Nah, jadi kebetulan tempat tinggal kita itu alhamdulillah kemana-mana deket ya. Kayak misalkan kita mau kayak tempat belajarnya Habibi, untuk bisa fasilitas itu aja nggak jauh. Terus kayaknya semua tempat itu ada di satu area aja. Matahari udah mulai keluar, alhamdulillah sudah mulai hangat nih. Ini daerah sini juga banyak banget orang-orang Muslim yang tinggal di daerah sini. Nah, ini apa sih? Ini Gilmore's. Nanti kalian bisa ngeliat ini Gilmore's.
harus punya member gitu ya kalau kesini. Nah, ini perjalanan kita menuju tempat Kakang belajar. Kondisinya nggak jauh sih, deket. Kalau di rumah tuh kurang lebih 5 menit. Ini jadi biasanya memang udah di satu area ada supermarketnya, ada tempat jualan makanan, bisa dilihat. Nah, Sobat Rantau, ini adalah salah satu lokasi atau area Monroe, tempat dimana satu area yang dekat dengan rumah kita, tapi satu area ini udah all in one, ada supermarket, ada tempat belajar, ada toko-toko tempat makan, kopi, klinik, atau ini bukan klinik, ini maksudnya kayak apotek ya Allah, ini nih UNICEF, dan masih banyak lagi penampakan area yang dekat dari rumah, dan sudah ada banyak hal, itu salah satunya di sini. Yang menarik biasanya aku ini sih, di belakang aku ini ada op shop atau orang-orang yang mendonasikan barang-barangnya seperti kita. Kalau misalkan kita ada barang yang masih layak pakai terus ingin didonasikan di sini, dan sama mereka dijual kembali dengan harga sangat murah. Lalu uangnya kemana? Uangnya ternyata ada beberapa tempat yang memang didonasikan kembali untuk misalkan orang-orang yang butuh. Seingat aku ya, ada salah satu yang memang untuk cancer kayak gitu-gitu, jadi muter gitu loh, dari kita untuk kita lagi, Masya Allah. Nah, mungkin ini nggak bisa ngambil video di dalam, tapi aku mau lihat karena biasanya suka nemu barang bagus dengan harga murah. Ya, karena belakangnya bay, makanya namanya Manawa Bay. Sekarang kita lihat di dalamnya seperti apa. Emang punya taste yang berbeda dibandingkan hot chocolate pada umumnya yang dijual di New Zealand ya. Ini adalah salah satu yang memang selalu bikin happy, playground.